Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik kita malam ini adalah perjuangan cinta dan kiat istri membuat suami betah di rumah. Sebenarnya Bang, kalau berbicara mengenai istri, gue tuh pengen banget satu hari benar-benar ngobrol panjang lebar, berguru sama istrinya Abang. Bener. Gimana caranya menaklukkan seorang Don Juan, bener gak? Lu harus tanya dong, bagaimana seorang istri bisa mendapatkan ratusan ruko dari suaminya tanpa pernah suaminya nanya 5 perapot duitnya mana. Oh kebetulan. Dan bagaimana seorang istri bisa membuat suaminya yang dikelilingi kayak gini, tapi setiap diperlukan, temanin saya ke kawinan dong, datang. Temanin itu, selalu ada. Itulah yang harus kau cari. Kebetulan kalau soal ruko, soal mobil, lo kan tahu gue Bang. Gue sih gak usah minta-minta orang, pakai duit gue sendiri juga bisa, kan gue kerja. Ya ini kan bukan. Maksudnya kan cewek tuh ada dua macam. Ada cewek-cewek yang kalau pengen beli apa-apa, beli tas, beli sepatu mengandalkan pasangannya. Kalau gue sih independent woman, gue pengen tas, pengen sepatu, pengen ruko, pengen apartemen, ya kerja keras dong, ya gak? Ya, tapi yang kamu harus dalami adalah bagaimana seorang suami yang sukses, kaya, terkenal, tapi hatinya itu baru nyaman sesudah kembali ke rumah. Itu yang harus. Dia yang gue pengen tanya sama kakak itu. Nah. Apa kira-kira yang membuat gini Bang? Maksudnya kan abang selalu surrounded, dikelilingi sama cecan-cecan. Tapi apa yang bikin si kakak kita ini di rumah bisa menaklukkan ibaratnya singa ya, yang mengaum di luar tapi tetap akan selalu kembali ke kandangnya. Bukan hanya karena singa, bukan hanya karena nyonya singanya, tapi singanya sendiri juga mempunyai mental yang bagus. Oke. Ya, ya. Lu bayangin pada saat kau masih tidur, saya itu jam 4 sudah bangun kerjaan. Istri saya udah sediakan dari mulai wortel jus, apa itu? Pagi-pagi tuh? Pagi-pagi. Kakak udah nyiapin wortel jus. Karena memang sayalah suami yang tidak pernah keluar rumah kecuali kerja. Tanya sama istri, kalau di Bali sampai subuh emang. Makanya karena memang tidurnya jam 10, pasti jam 3 sudah bangun. Weekend kemarin gue lagi jalan nih sama keluarga gue. Tiba-tiba di salah satu mall daerah Jakarta Barat gue lihat ada apaan ijo-ijo kayak pelepah pisang gede banget dari jauh. Tapi gue rasa ya rumah tangga abang nih bisa harus diadu sama rumah tangga artis yang satu ini. Gue pengen lihat siapa yang lebih mesra. Aku dong, aku udah 36 tahun. Tar dulu, mereka ini Bang, mereka benar-benar ibaratnya sudah dipisahkan oleh apapun juga akhirnya bersatu lagi. Itulah namanya jodoh. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Kayaknya ini bukan kali pertama datang ke Hotman Paris Show ya Bang. Yang kedua ini. Tapi kalau nggak salah waktu pertama kali dia masih terbuka dan sekarang sudah menutup auratnya. Sambut sama-sama dengan penampilan terbarunya. Ini dia Meisya Siregar. Batak jadi tortor atau kenapa? Emang gitu, abang setiap ada orang Batak, pasti dia nortor. Dia Batak, gitu. lu Batak apa sih? Batak Selatan, Batak Toba? Tapanuli Selatan. Nah, sepertinya sama-sama Batak kan? Iya kan? Jadi Selatan. Berarti bukan Toba dong ya? Apa ya? Bukan. Tapanuli Selatan, si Dimpuan itu Sipirok. Sipirok ya? Sipirok. Di sana ada tortor juga kan? Mama Mandailing. Ada lah. Ada lah, semua Batak tortor. Iya, baby waktu kawin suruh tortor. Pakai ulos juga? Iya, diulosi. Mangulosi. Mangulosi juga. Bang, penampilan baru nih Meisya Bang, silakan. Kenapa kamu tiba-tiba sesudah perkawinan 12 tahun, apakah kau memang sengaja menarik perhatian suamimu dengan kau kelihatan alif atau karena kau sudah merasa udah kalah bersaing sama yang muda-muda lah? Ya Allah jahatnya. Jadi mendingan ya gua kalah kelihatan gimana? Cek mana sih pertanyaannya kok kayak gitu ya? Itu kan karena cari perhatian itu nggak mesti dari penampilan kan? Ya memang gimana ya kalau ditanya kenapa apa cari perhatian sama suami, enggak lah. Yang pasti alasannya bukan itu. Ya aku kan nanya, Anda berhak menjawab. Ya kan? Opung sensi.
Opung sensi. Aku kan cuma nanya karena memang harus diakui kamu sudah artis apa namanya ini? Apa? Masa nanya gue orang lain ngomong nggak tahu. Biar tuntut. Ngomong. Belum termasuk senior citizen, tapi udah menuju. Kalau di Australia bilang senior citizen kalau udah umur 60 ke atas. Ya. Ini umur berapa sekarang? 40. 40 menuju mulai. lah baru. Bang, Ya. alasannya tahu nggak kenapa? Ya. Karena baby tuh pengen ngerasain varian lain, Bang. Oh. Kan selama ini kan variannya Batak terus Iya, kan. iya, Sekarang dia pengen nyobain varian Turki. Jadi begitu di mana gitu kan dia ngerasa Ya itulah "Wah, ini jawabannya beda." gitu loh. Variasi dalam rumah tangga supaya memupuk kembali cinta. Enggak lah. Sekaligus juga tentunya ini dong, apa namanya, panggilan tentunya sudah. Udah dong. pasti Iya dong. Oke. Itu yang Itu udah pertama. pasti. Iya. Jadi kau memang antara lain panggilan memang benar Udah ada. pasti, kalau itu udah pasti Bang. Ya. Panggilan itu udah pasti. Jadi baby sendiri pun gak nyangka kalau aku akhirnya mutusin secepat ini. Karena sebenarnya ngomong-ngomong ngemeng melulu itu udah lama. Oke. Tapi baby menganggapnya itu cuma kamu ngomong doang gitu kan. Kamu belum nyali atau apa ya, emosi. Banyak kan orang ngomong Iya, emosi. tapi nggak dijalanin gitu Tapi ya. nggak dijalanin. Iya, Akhirnya dia cuma udahlah kamu ngomong doang, dia bilang gitu. Nanti kalau kamu udah yakin, kamu keluar dari rumah, kamu nggak perlu nanya persetujuan aku lagi, kamu nggak perlu minta keyakinan lagi dari aku, kamu keluar, kamu udah nutup. Dan itu terjadi akhirnya. Beneran? Beneran, jadi udah nggak nanya baby lagi. Ya itulah alasannya. Ya. Dan kita tidak berhak protes. Yes. Aku mau nanya tapi, Apa? Gini, Meisha kan sebetulnya dibilang, apa namanya, kayak abang bilang senior, kerjaan masih banyak gitu loh. Dan pasti kan ini banyak sekali pertimbangan pasti Mes gitu. Tapi aku sih senang sekali melihat Meisha, maksudnya kalau bisa kan kita tentunya apa namanya, melakukan sesuatu yang bikin kita kayak abang bilang bahagia. Iya dong. Ada ketenangan, kayak abang bilang juga kadang-kadang mencari ketenangan tuh gak bisa dari luar. Bener. Nah Mes, apa sih turning point? Ada orang yang mungkin misalnya ditegur. Caranya kan macam-macam gitu ya Mes ya. Ada yang sakit, ada yang problem dalam rumah tangga, many things. Ada yang tiba-tiba suara hati aja. Mesya, apa yang terjadi kalau sampai tiba-tiba kamu memutuskan untuk langsung pengen berhijab? Nah, ini dia lucunya. Jadi selama perjalanan menuju ke situ tuh nggak ada sama sekali, alhamdulillah nggak pernah ada cobaan atau teguran atau bentuk apa ya Yang berat-berat yang apa-apa ya? orang-orang kebanyakan merasakan. Kalau gue tuh nggak, Mel, justru karena keinginan itu udah lama dipengen tapi nggak berani untuk melakukan. Gak beraninya boleh tahu nggak Mes? Boleh di-share nggak? Karena Pertimbangannya banyak. Karena kau masih kiri kanan. Enggak lah Bang. Nauzubillah min dzalik. Coy, Nah, kau bilang tidak berani. enggak, maksudnya karena aku ngerasa kayak aku pantas nggak ya untuk menutup aurat karena aku kan masih misalnya seneng nonton konser. Iya. Aku masih pergi malam nih sama temen-temenku. Iya. geng Sekarang udah berhenti nonton total? live. Enggak, kemarin baru pulang nonton YouTube. Terus udah gitu banyak hal-hal yang sifatnya duniawi. Iya, yang aku ngerasa gue harus benerin akhlak dulu baru nutup. Dulu tuh selalu pertimbangannya begitu. Iya. Tapi ternyata nggak tahu kenapa pas bulan Ramadan kemarin 10 hari terakhir sebelum Lebaran ketemulah salah seorang temanku yang mantan party goers. Dia udah nutup 1 tahun sebelumnya. Gila-gila party dulunya. Gila-gila party dulunya. Dia cerita. Dia tuh nggak cerita karena dia nggak tahu kalau gue tuh udah pengen, Mel. Dia tuh nggak tahu. Jadi waktu itu lagi acara party Arabian Night, kita ngobrol-ngobrol. Semua pertanyaan yang ada di kepala itu keluar dari mulutnya dia. Dia cerita los aja tanpa gue tanya. Jadi tiba-tiba dia ngomong, Bo lucu deh dulu waktu gue ya baru pertama kali nutup tuh ya. Aduh gue tuh ke Bali, gue nyewa aja private villa sama laki gue berduaan. Supaya gue tetap bisa pakai bikini. Seksi buat suami. Untuk suami gitu. Aduh lucu deh Bo gini-gini. Terus gue langsung mikir, aduh itu juga khawatiran gue ke Bali apa kabar ya gitu. Gue dapat ide dari dia. Terus dia cerita lagi, terus kan orang-orang pada bilang, lo kalau udah nutup nggak bisa dong pergi malam. Gue masih suka kok nonton musik-musik malam-malam. Yang penting kan kita nggak minum-minuman keras, nggak drugs. Itu menjadi pembelajaran dalam hidup, perjalanan hidup kita yang berbeda-beda tentunya. Tapi sekarang yang pasti Meisha sudah bersama dengan Mas Baby Romeo dong tentunya. Mas Baby, aduh gue jadi kangen sama laki gue yang botak dulu ya ampun. Sabar, memang ngelihat mereka tuh serasi banget ya. Kayak banyak pasangan-pasangan selebritis yang istrinya cantik, yang suaminya ganteng. Kayak Raisa juga kan, sama Hamis Daud, sama Melanie Ricardo sama Tyson tuh ya. Banget. Jangan kemana-mana,
balik lagi tetap di Hotman Paris Show. Kita nggak mungkin bisa ngalahin, tapi yang penting sombongnya bisa ngalahin.